hubungan ruh ya orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah pertemuan ruh orang yang meninggal dan ruh orang yang hidup dalam alam mimpi. Ini kondisi yang pertama, pertemuan ruh orang yang meninggal dan ruh orang yang hidup di dalam alam mimpi. Nah, para ulama menyebutkan hal ini sesuatu yang sangat dimungkinkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-42, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Jadi Allah Subhanahu wa taala yatawaffa ini maknanya adalah yaqbil. Allah memegang jiwa-jiwa manusia ketika dia dalam keadaan matinya. Jadi orang yang mati maka jiwanya itu dipegang. Kemudian yang kedua, wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah Subhanahu wa taala memegang orang yang belum mati dalam posisi atau kondisi apa? Tidurnya. Berarti di sini disebutkan tentang 2 kondisi yang sama antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup dalam keadaan tidur, di mana kedua-duanya jiwanya itu atau rohnya itu akan dipegang. Nah, sehingga para ulama menyebutkan yang namanya tidur itu adalah syakikul maut, yaitu saudara kembar kematian, karena sama-sama rohnya itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita melihat penafsiran surat Az-Zumar ayat 42 ini yang disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan yang lainnya, disebutkan penjelasan sahabat Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan inna arwahal ahya wal amwat tatalaqa fil manami fatata'araf ma sya'allahu minha. Sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang meninggal akan bertemu di dalam mimpi, dan mereka saling mengenal ya sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi ini adalah penafsiran daripada surat Az-Zumar, bahwasanya ruh orang yang meninggal dengan ruh orang yang hidup dalam kondisi tidurnya akan bertemu di alam mimpi. Fa idza arada jami'uha ar-ruju'a ila al-azabi amsakallahu arwahal amwat. Kalau roh itu ingin kembali kepada jasadnya, maka Allah Subhanahu wa taala menahan ruh orang yang sudah meninggal di sisinya. Wa arsala arwahal ahya ila azadiha, dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan ruh orang yang tidur itu kembali kepada jasadnya. Nah, maka doa setelah tidur itu ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah kita ini mati. Nah, maka yang namanya tidur dan mati itu disebut dengan apa? Saudara kembar, seperti itu.
Nah, kemudian hal ini pun dikuatkan oleh kisah yang terjadi pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ya rahimahullah dalam bukunya Kitabur Ruh ya, tentang kisah sahabat Qais bin Thabit. Dan kisah ini ya terjadi pada satu peperangan di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu perang melawan ya orang-orang yang mengikuti nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Nah, ketika terjadi peperangan tersebut, sahabat Qais bin Thabit ini gugur ya. Dan ketika beliau ini gugur, maka ada satu pasukannya yang mengambil baju perangnya, mengambil baju besinya. Kemudian ia simpan di satu tempat di kemahnya ya. Kemudian ada orang yang bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia bertemu dengan Qais bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan Qais bin Thabit mengatakan ya bahwasanya dia menceritakan apa yang terjadi. Di mana ketika beliau itu meninggal, ada orang yang mengambil baju besinya dan orang itu tinggal di pojok kemah sebelah sini, dan dia memakai menggunakan tunggangan kuda. Dan baju besi itu disimpan di bawah pelana kudanya di kemah. Maka sampaikanlah kepada Panglima Khalid bin Walid supaya ia mengutus beberapa orang untuk apa? Ya, memeriksanya. Dan sampaikan pula kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya saya masih punya hutang piutang yang belum diselesaikan. Maka beliau meminta kepada orang tersebut supaya menyampaikan untuk menyelesaikan hutang piutang tersebut. Nah, setelah itu orang yang bermimpi ini melaporkan kepada ya Panglima Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid ketika itu mengutus beberapa orang dan mengecek ya tempat di mana yang disebutkan oleh orang yang bermimpi tersebut. Kemudian setelah itu ternyata betul di situ ada ya baju perangnya. Setelah itu barulah orang ini menyampaikan ya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tentang apa yang disampaikan Qais bin Thabit, bahwasanya dia masih memiliki masalah hutang piutang. Nah, jadi ini adalah kondisi yang pertama ya, berkaitan dengan apa? Hubungan ruh dengan orang yang hidup, di mana pertemuan ruh orang yang meninggal dan ruh orang yang hidup dalam alam mimpi sesuatu yang memungkinkan berdasarkan ayat tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah hubungannya Allah memperlihatkan keluarga yang masih hidup kepada orang yang meninggal. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal tentang keadaan keluarganya. Nah, apakah ini memungkinkan atau tidak? Maka sebagian ulama menyebutkan ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2874, di mana Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'an ni'alaihim atau ni'alihim. Sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan di kuburannya kemudian ditinggalkan pulang oleh orang-orang yang mengantarkannya, maka ia bisa mendengar suara sendal mereka. Ini adalah nas hadis ya.
bahwasanya orang yang sudah meninggal bisa mendengar suara orang yang masih hidup atau sendal orang yang masih hidup yang mengantarkannya. Nah, demikian pula hal ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 3976 ya, ketika perang Badar, di mana Rasulullah SAW mendatangi tokoh-tokoh Quraisy yang sudah mati. Dan pada waktu itu Nabi SAW berbicara kepada tokoh-tokoh Quraisy yang sudah mati ini dengan mengatakan, bukankah Allah telah menjanjikan apa yang telah Dia janjikan untukmu dan engkau sudah mendapatkannya. Maka ketika itu para sahabat terheran dan mengatakan, apakah mereka itu mendengar ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ma antum bi asma lima aqulu minhum. Jadi mereka itu mendengar sebagaimana kalian mendengar dengan apa yang aku katakan kepada mereka. Walakinna la yaqdiru ayyajibu, tetapi mereka itu tidak mampu untuk menjawab. Nah, berdasarkan hadis ini sebagian ulama menyebutkan Allah memperlihatkan keluarga yang masih hidup kepada orang yang meninggal. Tapi hadis ini kalau kita lihat tidak berhubungan, karena kedua hadis ini hanya menjelaskan si mayit itu mendengar perkataan orang yang meninggal dalam kondisi tertentu, tidak secara mutlak seperti ketika orang yang mengantarkannya pulang atau ketika orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar inna insyaallahu bikum lahiq. Tetapi ini tidak menunjukkan Allah memperlihatkan keluarga orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal. Nah, sehingga kondisi yang kedua ini juga sesuatu yang tidak memungkinkan terjadi. Allah memperlihatkan keluarga yang masih hidup kepada orang yang meninggal, karena hadis-hadisnya hanya menjelaskan tentang bahwasanya si mayit itu bisa mendengar seperti itu. Nah, ini kondisi yang kedua. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, roh orang yang meninggal mendatangi keluarganya di alam nyata. Nah, inilah yang menjadi keyakinan sebagian masyarakat. Roh orang yang sudah meninggal datang ke rumahnya pada malam Jumat. Nah, maka hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min ayat 99 sampai 100. La'alli a'malu shalihan hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir, sehingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh yang telah aku tinggalkan. Jadi keinginan orang-orang kafir yang sudah meninggal untuk dikembalikan ke dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menafikan, sekali-kali tidak, karena sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja, karena di hadapan mereka ada dinding atau barzakh sampai hari mereka itu dibangkitkan. Jadi ruh orang yang sudah meninggal tidak mungkin mendatangi keluarganya di alam nyata, apalagi disebutkan secara spesifik pada hari Jumat. Apalagi kalau ada keyakinan namanya roh gentayangan. Oh, ini meninggalnya karena bunuh diri. Rohnya bergentayangan. Oh, misalkan ini meninggalnya karena kecelakaan. Rohnya masih gentayangan.
gentayangan. Apalagi ada roh yang disebut dengan roh penasaran, ya seperti itu. Nah, keyakinan seperti ini tidak memiliki dasar seperti itu. Nah, pertanyaannya, dari mana keyakinan ini muncul ataupun ada? Ya kan, tidak mungkin misalkan ujuk-ujuk, tidak ada sumber dan lain sebagainya. Nah, setelah dikaji dan ditelusuri, ternyata hal ini didapatkan dari penjelasan ulama. Ya. Yang pertama dari penjelasan Imam Al-Hakkari, imam dalam mazhab Syafi'i, dalam bukunya Hadiyatul Ahya ilal Amwat wa ma yasilu ilaihim, memberikan hadiah pahala dari orang yang hidup kepada orang yang mati, dan apa saja yang sampai kepada mereka. Nah, ini teksnya kita akan baca terjemahnya saja, karena panjangnya. Nah, disebutkan dalam sanadnya Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain bin Musa As-Sulami secara kitabah, ia berkata, Abu Qasim Abdullah bin Muhammad An-Naisaburi menuturkan kepadaku dari Ali bin Musa Al-Basri, dari Ibnu Jurayj, dari Musa bin Wildan, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kirimlah hadiah untuk orang-orang yang meninggal di antara kalian. Para sahabat bertanya, apa yang kami kirimkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sedekah dan doa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya arwah kaum mukminin itu datang setiap hari Jumat ke langit dunia. Lalu mereka berdiri di atas sendal rumah mereka atau di rumah mereka. Lalu setiap mereka memanggil dengan suara yang sedih, wahai keluargaku, wahai anakku, wahai ahlul baitku, wahai kerabatku, kasihilah dengan sesuatu, semoga Allah merahmati kalian. Ingatlah kami dan janganlah kalian lupa kepada kami. Kasihilah kesendirian kami dan ketidakmampuan kami untuk melakukan apa-apa. Tidak ada yang bisa kami lakukan karena sekarang kami tinggal di alam yang jauh dan mengikat yang suram dan lama, dalam kelemahan yang sangat lemah. Maka kasihilah kami, semoga Allah merahmati kalian. Dan janganlah kalian pelit dalam memberikan doa, sedekah atau tasbih kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi kami sebelum kalian menjadi semisal kami. Jangan sampai menyesal wahai hamba Allah, dengarlah perkataan kami dan jangan lupakan kami. Kalian tahu benar bahwa karunia yang kalian miliki sekarang dulu ada di tangan kami. Kami dahulu tidak menginfakkannya dalam ketaatan kepada Allah. Kami tidak membelanjakannya dalam kebenaran, sehingga semua itu menjadi bencana bagi kami sekarang. Dan manfaat harta-harta itu malah didapatkan oleh orang lain, sedangkan azab dan hukumnya ditimpakan atas kami. Nah, secara nas disebutkan bahwasanya ruh-ruh orang yang meninggal itu akan datang ke tempat atau keluarganya pada malam Jumat. Ini nasnya. Disebutkan juga dengan sanadnya. Nanti kita tidak berbicara tentang masalah tentang ihda'us thawab, memberikan hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal, karena ini sesuatu yang memang dipersisihkan oleh para ulama. Akan tetapi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Kitab Ar-Ruh menjelaskan secara panjang lebar bahwasannya pahala orang yang hidup jika diniatkan untuk orang yang sudah meninggal akan sampai kepada mereka. Baik itu amalan yang bersifat badaniyah ataupun juga amalan yang bersifat maliyah ataupun harta, seperti umroh, haji, sedekah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penjelasan yang pertama. Kemudian penjelasan yang kedua disebutkan oleh
Al-Imam Ad-Dimyati dalam bukunya I'anatul Talibin, ya, pada juz yang kedua halaman 61, ya, di mana Imam Ad-Dimyati, imam dalam mazhab Syafi'i, ya, menyebutkan inna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila as-sama'id dunya wa takifu bi khidai buyutiha wa yunadi kullu wahidin minha bi sautin hazin ya alfin ya man sakanu buyutana ya ahli wa aqaribi wa waladi marratan wa labisu thiyabina wa aqsamu amwalana. Sesungguhnya arwah-arwah kaum mukminin itu datang ke langit dunia setiap malam. Kalau disebutkan setiap malam. Lalu mereka berdiri di atas sandal-sandal rumah mereka. Lalu mereka memanggil-manggil dengan suara yang sangat menyedihkan. Wahai keluargaku, wahai kerabatku, wahai anakku, wahai orang-orang yang tinggal di rumah-rumah kami, wahai orang-orang yang memakai baju-baju kami, wahai orang-orang yang membagi harta-harta kami. Nah, inilah dua, ya, sumber yang menjadi keyakinan sebagian masyarakat kaum muslimin berkaitan dengan ruh orang yang sudah meninggal itu akan apa? Datang ke rumah mereka pada malam Jumat. Dalam penjelasan Imam Ad-Dimyati disebutkan setiap malam. Nah, tetapi kita telusuri bagaimana tentang kedudukan atau derajat hadis tentang arwah mengunjungi keluarga. Nah, maka disebutkan di dalam beberapa penjelasan ulama, ya, seperti Ibnu Juraij mengatakan Abdul Malik bin Abdul Aziz Quraisy tidak meriwayatkan dari Musa bin Wirdan. Ibnu Adi mengatakan jika Ibnu Juraij meriwayatkan dari Musa, maka hadis ini terkadang merupakan hadis tadlis Juraij, ya. Kemudian juga Muhammad bin Husain, ya, bin Musa As-Sulmi, ya, seorang syekh sufi, ia perawi yang lemah, ya, dan Imam Az-Zahabi mengatakan beliau adalah seorang syekh sufi, ulama sejarah, biografi dan tafsir di kalangan sufi. Para ulama hadis mengkritisi riwayatnya, ia tidak bisa dijadikan sandaran. Jadi kesimpulannya, derajat hadis tentang arwah yang mengunjungi keluarga, ya, adalah hadis yang lemah ataupun hadis yang dhaif, seperti itu. Nah, maka kita perlu untuk merujuk kepada hadis-hadis sahih, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang dhaif. Sesuatu yang dhaif, maka sumbernya haruslah wahyu Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih berdasarkan pemahaman para ulama. Nah, kita akan melihat bagaimana perjalanan ruh yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang sahih. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyitu tahduruhul malaikah fa idza kana ar-rajulu salihan qalu akhriji ayyatuhan nafsu tayyibah kanat fil jasadi tayyib akhriji hamidatan wa abshiri bi rawhi wa rayhan wa rabbi ghairi ghadban فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فتفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وإذا كان الرجل السوء قال أخرجي أيتها النفس الخبيثة وإذا كان الرجل السوء قال أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بهميم وغساق وآخر من شكله أزواج
فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تسير إلى القبر. Nah, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, malaikat datang kepada mayit. Yang dimaksud adalah malaikat maut. Jika si mayit tersebut merupakan orang soleh, maka malaikat itu berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik dari jasad yang baik, keluarlah dalam keadaan terpuji serta berbahagialah dengan kebahagiaan dan wewangian dari Tuhanmu yang tidak sedang marah. Nah, maka orang yang beriman, orang yang soleh, ketika dicabut ruhnya itu, ya seperti menarik rambut dari tepung. Ya, walaupun demikian, tetap yang namanya kematian itu memiliki namanya sakarat. Ya, inna fil mauti sakarat. Dalam kematian itu ada namanya rasa sakit. Ya, artinya apa? Ya, malaikat mencabut nyawa itu apa? Dengan hati-hati, dengan perlahan-lahan mengeluarkan apa? Ya, ruhnya. Seperti itu. Nah, perkataan tadi diulang terus sampai ruh itu apa? Keluar dari jasadnya, kemudian ruh itu kembali naik ke atas langit, lalu dibukakan langit untuknya seraya ada suara yang berkata, siapa ini? Malaikat menjawab, ruhnya fulan. Kemudian dikatakan kepada ruh fulan itu, selamat datang wahai jiwa yang baik dari jasad yang baik, masuklah dalam keadaan terpuji serta berbahagialah dengan kebahagiaan dan wewangian dan Tuhanmu sedang tidak marah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, seperti itu. Nah, berbeda nanti dengan ya orang-orang ya yang mereka itu termasuk golongan orang yang buruk. Para malaikat berkata, keluarlah wahai jiwa yang buruk dari jasad yang buruk, keluarlah dalam keadaan tercela serta berbahagialah dengan panas dan busuk. Di sisi lain bentuk ruh tersebut bermacam-macam. Maka hal ini dikatakan berulang kali sampai ruh itu keluar dari jasadnya, kemudian ruh itu dibawa ke langit. Namun pintu langit tidak dibukakan untuknya seraya ada suara yang berkata, siapakah ini? Dijawab, inilah ruh fulan. Kemudian dikatakan kepada ruh fulan tersebut, tidak disambut engkau wahai jiwa yang buruk dari jasad yang buruk, keluarlah dalam keadaan tercela, sesungguhnya pintu langit tidak dibuka untukmu, lalu diusirlah roh itu, dicampakkan kembali ke dalam kuburannya. Nah, ini adalah penjelasan di dalam hadis Sunan Ibnu Majah ya, berkaitan dengan perjalanan ruh dari mulai proses kematian sampai nanti ruh itu naik ke atas langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ruh itu nanti kembali kepada jasadnya. Nah, sehingga dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, yang namanya ya nikmat kubur ataupun siksa kubur itu ya bisa dirasakan oleh ruh dan jasad ketika mereka berada di alam kubur atau alam barzakh, di mana ruh dan jasad yang sudah bersatu ya di alam ruh atau di alam barzakh atau alam kubur punya hukum yang berbeda. Ya. Nah, kalau kita lihat prosesnya, bahwasanya manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Ya. Ketika ruh dan jasad itu bersatu, maka itu yang disebut dengan manusia. Maka pertemuan ruh dan jasad ada pada alam rahim pertama kali, ketika janin berusia 120 hari. Maka dia punya hukum yang berbeda di alamnya sendiri.
Ketika nanti ya anak ini lahir ke dunia, maka ruh dan jasadnya masih tetap bersatu, punya hukum yang berbeda di alam dunia. Ketika nanti kematian, ruh itu apa? Keluar dari jasadnya. Setelah itu nanti dikembalikan kepada jasadnya, ya, di alam barzah, di alam kubur, itu punya hukum yang berbeda juga. Setelah nanti dibangkitkan, walaupun nanti jasadnya itu hancur lebur menjadi tanah dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, maka ruh dan jasad bersatu kembali. Dan pada hari kiamat ini ruh dan jasad itu bersatu untuk selamanya dan tidak mungkin terpisah. Walaupun tubuhnya hancur dengan azab, maka Allah kembalikan lagi tubuh yang hancur dan rusak ini menjadi apa? Baru kembali, kemudian diazab lagi sampai betul-betul mereka merasakan azab tersebut. Sehingga nanti ketika penghuni surga sudah masuk ke dalamnya, penghuni neraka sudah masuk ke dalamnya, maka dikatakan ya bahwasannya ruh ini didatangkan dalam bentuk kibas. Kemudian kibas ini disembelih, kemudian dikatakan tidak ada lagi kematian setelah ini. Walaupun nanti hancur jasadnya ya dan lain sebagainya, ya tidak akan apa? Mati. Yang itu berbeda nanti dengan hukum di dunia. Kalau hukum di dunia, kalau jasad hancur, maka dia akan mengalami kematian. Nah, jadi inilah perjalanan ruh setelah kematian berdasarkan hadis sahih yang disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah. Nah, jadi kesimpulannya, pertanyaan benarkah ruh orang yang meninggal itu akan datang menemui keluarganya? Maka jawabannya adalah apa? Tidak benar. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Quran ataupun hadis Nabi SAW, sebagaimana penjelasan para ulama. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya inilah kajian seputar ya tema benarkah ruh orang yang sudah meninggal itu bisa kembali ke rumahnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih mendalami lagi, bisa membaca bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim berjudul Kitab Ruh, ya. Kitab Ruh yang itu berbicara tentang masalah ruh seperti itu. Ya, apakah ruh ini sama dengan jaha, dengan nafs atau dengan jiwa? Apakah ruh ini diciptakan terlebih dahulu daripada jasad dan lain sebagainya? Termasuk nanti pembahasan tentang masalah apa? Ya, orang yang sudah meninggal itu bisa mendapatkan manfaat dari ya kebaikan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup yang dia niatkan untuk orang yang sudah meninggal, atau yang disebut dengan ihda'us shawab, ya, memberikan apa? Pahala kepada orang yang sudah meninggal, seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Kalau kami persilakan satu dua. Ya, monggo Pak. Jadi kalau itu apakah sampai dia setiap hari ini doa? Ya. Jadi berkaitan dengan doa sedekah untuk orang yang sudah meninggal, ya, kemudian seperti melaksanakan haji dan umroh untuk orang yang sudah meninggal, maka insya Allah hal tersebut akan sampai, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram, ya, di mana ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan menceritakan, ya Rasulullah, ibu saya tiba-tiba meninggal, belum sempat untuk berwasiat. Ya, apakah ya ia akan mendapatkan pahalanya? Ya, maka disebutkan dalam teks hadisnya apa? Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah dia akan mendapatkan pahalanya kalau saya bersedekah atas namanya? Maka Nabi mengatakan, na'am, ya, dia akan mendapatkan pahalanya.
Ya. Dan itu tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, tidaklah setiap manusia itu mendapatkan sesuatu kecuali dengan apa yang diusahakannya. Ya, artinya apa? Sesuatu yang diusahakan oleh orang yang sudah hidup, kemudian dia niatkan pahala itu untuk orang yang sudah meninggal, maka apa? Ini akan sampai. Sebagaimana seperti kurban. Ya. Kurban itu dalam tradisi atau kebiasaan kita kan, ya, banyak orang yang sebetulnya ini kurang tepat. Ya, walaupun kurbannya sah seperti itu. Misalkan apa? Oh, tahun ini saya berkurban untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Tok begitu. Ya, padahal sebetulnya kurban itu kewajiban bagi orang yang masih hidup. Nah, kenapa tidak misalkan oh ini kurban atas nama saya, kemudian orang yang sudah meninggal namanya disertakan. Ya. Jadi ada namanya apa? Al-ishtirak fil milki dengan al-ishtirak fil ajri. Ya, berserikat dalam kepemilikan. Ya, kalau dalam fikihnya untuk onta itu atau sapi itu 7 orang maksimal. Jadi boleh 6, boleh 5, boleh 3, boleh 2. Ya, maksimal 7. Jadi tidak harus digenapi apa? 7. Ya. Nah, kemudian ya yang minimalnya adalah satu orang untuk ya sapi, kambing dan unta. Nah, maka ketika orang yang hidup itu berkurban, saya juga pingin orang tua saya yang sudah meninggal mendapatkan pahala kurban. Saya juga pingin ya suami saya yang sudah meninggal mendapatkan pahala kurban. Maka sertakan nama orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, maka dengan cara seperti itu ada yang disebut dengan al-ishtirak fil ajr. Ya, kepemilikan apa katanya perserikatan dalam ya pahala seperti itu. Nah, jadi ini merupakan salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah meninggal seperti itu. Nah, termasuk juga nanti hutang-hutangnya berkaitan dengan nazarnya, kemudian berkaitan dengan zakatnya, termasuk nanti kewajiban haji dan umrohnya seperti itu. Sudah mampu tetapi ya keburu meninggal, maka segera untuk dihajikan seperti itu. Ya. Nah, jadi begitu Pak berkaitan dengan masalah sampainya pahala kebaikan orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Walaupun nanti ada khilafnya, ya, membedakan antara amalan badaniyah dengan amalan yang bersifat maliyah. Seperti itu. Oke, monggo Ibu. Ya. Itu bisa juga mengirim Fatihah atau mengirim Yasin gitu, bisa juga sampai ke ayat. Terima kasih. Iya, jadi sebetulnya bukan mengirim Fatihahnya, mengirim Yasinnya, tetapi ya, pahala dari bacaan tersebut. Ya, kalau doa dalam arti mendoakan. Ya, mendoakan itu insya Allah akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Ya, sebagaimana doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ataupun doa ketika kita menyolatkan jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Maka doa itu akan bermanfaat. Ya. Nah, termasuk menurut sebagian ulama, amalan-amalan badaniyah kalau diniatkan seperti itu pun akan sampai. Ya. Seperti orang membaca kemudian saya niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Ya, artinya ini termasuk di dalam khilaf, perbedaan pendapat. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menafikan perbedaan pendapat ini, ya, atau mungkin misalkan kita hanya menggiring kepada pendapat tertentu. Ya sudah, kita sebutkan ini pendapat, ya, karena statusnya semuanya adalah
pendapat. Itu pendapat yang masyhur dan mu'tabar di kalangan para ulama. Ya, bahkan yang menjadi fenomena yang mungkin agak sedikit ini ya, sedikit agak berbeda. Justru Imam Syafi'i itu yang mereka berpendapat bahwasanya pahala itu tidak sampai. Ya, Imam Syafi'i disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, di mana Ibnu Katsir adalah ulama yang bermadzhab Syafi'i. Ya. Tapi justru pengikut Imam Syafi'i sekarang ya, atau yang mereka menisbatkan kepada mazhab Syafi'i justru apa? Ya, melakukannya. Tetapi berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal justru apa? Ya, menyatakan pahalanya sampai. Tetapi sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal justru menafikan hal ini, ya, seperti itu. Nah, tapi itu adalah sebuah perbedaan pendapat yang tidak bisa kita elakkan. Tinggal bagaimana kita memilih pendapat tersebut, ya, berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama, seperti itu. Jadi ya ini tinggalkan saya sebagai sebuah perbedaan pendapat, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu. Oke. Oh, oke, monggo Ibu. Orang yang meninggal di sudah stadium itu matinya sakit atau koma? Ya. Orang ya, ini direkam nih masalahnya. Ya. Nah, yang pertama kita melihat dari hukum menonton sepak bola, ya, dan lain sebagainya seperti itu. Ya, apakah sepak bola itu sesuatu yang haram dan lain sebagainya seperti itu. Ada sebagian ulama yang menyebutkan sepak bola itu haram. Ya, keharaman itu bukan pada zatnya, tapi pada dampaknya. Ya, pada dampaknya. Jadi kalau di Inggris itu Pak, di Inggris itu kan namanya agama Kristen itu sudah nggak laku. Jadi gereja-gereja di sana itu dijual. Karena apa? Mereka sudah berusaha untuk menarik, ya, berbagai cara untuk menarik jamaatnya itu tidak bisa. Akhirnya dijual, ya, kepada kaum muslimin. Nah, oleh kaum muslimin dijadikan masjid. Tapi di sana punya aturan, ya, bangunan itu tidak bisa dirubah. Ya, misalkan ada kubahnya dibuat direnovasi dan seterusnya. Jadi bangunan itu seperti gereja, tapi fungsinya adalah sebagai sebagai masjid. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi agama di sana? Ya, mereka menyalurkan hal itu melalui sepak bola. Ya, jadi ada istilah namanya football like religion. Sepak bola itu seperti agama, karena dia menyalurkan fanatisme. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi dampak tidak baiknya. Ada fanatisme, ya, sehingga dari fanatisme ini bisa menjadi permusuhan. Ya sama dengan di kita kan Pak, ya, Slemania dengan ya, dengan apa saja seperti itu. Jadi kalau ketemu di jalan, wah ini pendukungin, langsung tawuran dan seterusnya kan, seperti itu. Nah, ini dampak-dampak yang akhirnya sebagian ulama mengharamkan namanya sepak bola, ya, seperti itu. Ya, jadi dia bukan kepada zat sepak bolanya, ya, tetapi pada dampaknya. Dan ini adalah untuk sadduz dzari'ah, untuk menutup pintu celah kepada kerusakan yang lebih besar, seperti itu. Nah, bagaimana hukum menonton sepak bola? Ya, hukum menonton sepak bola, ya, kalau itu dalam rangka fanatisme, ya, maka ini bisa menjadi sesuatu yang haram. Ya, tapi sekedar misalkan ini saya hobi atau misalkan senang saya seperti itu sesuatu yang mubah saja, ya. Dan saya kira juga sebagian kita juga senang lihat sepak bola seperti itu. Ya, itu sekedar mubah saja. Tapi kalau yang mubah ini bisa mengakibatkan meninggalkan sesuatu yang
diwajibkan atau melanggar sesuatu hal yang dilarang, maka ini bisa menjadi apa? Menjadi hal haram seperti itu. Atau minimal dia sesuatu yang sia-sia karena menghabiskan pada waktu-waktu yang sifatnya mubah seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan apakah orang yang meninggal di dalam ketika setelah melakukan itu termasuk orang yang mati syahid? Ya, tidak ada nas yang menyebutkan orang yang habis nonton main bola dia adalah syahid misalnya. Ya, tidak ada nasnya. Berbeda kalau misalkan orang yang meninggal karena tenggelam, nah itu ada nasnya, dia syahid. Orang atau wanita yang meninggal habis melahirkan, dia adalah apa? Syahid. Ya, orang yang meninggal karena sakit perut, dia adalah apa? Syahid. Ya. Tapi syahidnya di sini adalah syahid dunia, bukan syahidul akhirah. Nah, beda. Syahid akhirat itu hanya didapatkan oleh orang yang meninggal di jalan Allah dalam peperangan. Di mana orang yang mati syahid seperti ini, selama dia tidak memiliki hutang, maka dia bisa memberikan apa? Syafaat untuk 40 orang keluarganya. Tapi kalau syahid dunia, maka tidak bisa memberikan apa? Syafaat kepada keluarganya sebanyak 40 orang. Ya, tetapi dia apa? Namanya syahidud dunia. Ya, syahid dunia, bukan syahid apa? Akhirat, seperti itu. Jadi karena tidak ada nasnya, ya maka apa? Kita tidak bisa ya menyebutkan bahwasanya orang yang meninggal seperti ini adalah orang yang mati syahid. Ya, jadi kalau tidak ada nasnya kita tidak bisa memastikan seperti itu. Begitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya apa? Ya, tidak ada nas yang menyebutkan tentang hal itu sebagai kematian yang disebut dengan kematian syahid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, sampai Bu. Ya. Cukup Bu ya, Pak. Insyaallah ya untuk pagi hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.